Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Novitasari, NPM A1A022049, kelas 5B, Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmanza, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah analisis wacana, saya diberi tugas untuk menyampaikan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Materi pertama pada pertemuan pertama ini yang akan saya sampaikan yaitu A. Hakikat dan perkembangan analisis wacana. Pada hakikat dan perkembangan analisis wacana ini perlu kita ketahui dulu apa itu hakikat wacana. Pada dasarnya, hakikat wacana merupakan bagian dari kajian linguistik yang mencakup satuan bahasa yang lebih besar daripada kalimat yang digunakan dalam konteks komunikasi tertentu. Wacana melibatkan pemanfaatan tentang bagaimana kalimat-kalimat tersusun untuk menghasilkan makna yang utuh dalam konteks sosial, budaya, dan pragmatik. Yang kedua yaitu analisis wacana. Perlu kita ketahui juga apa itu analisis wacana. Menurut Keprin tahun 2007 dan Al-Wasila tahun 2005 menjelaskan analisis wacana sebagai salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu batasan wacana. Bangunan bahasa mencakup berbagai aspek yang terdiri dari batasan dan struktur yang memungkinkan bahasa tersebut digunakan dengan efektif dan tepat. Yang pertama yaitu fonologi. Fonologi adalah aturan tentang bagaimana suara-suara atau fonem diorganisasikan. Yang kedua yaitu morfologi. Bentuk kata dari morfem atau satuan terkecil makna. Yang ketiga yaitu sintaksis. Adalah tata letak kata dan frasa untuk membentuk kalimat. Yang keempat yaitu semantik, makna yang terkandung dalam kata dan kalimat. Yang terakhir yaitu pragmatik atau konteks sosial dalam penggunaan bahasa. Nah, yang selanjutnya yaitu struktur bahasa. Pada dasarnya, struktur bahasa merujuk pada cara elemen-elemen bahasa diorganisasikan untuk membentuk komunikasi yang bermakna. Struktur tersebut meliputi kalimat, klausa, frasa, dan paragraf. Kalimat itu adalah bagian kombinasi dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Klausa bagian dari kalimat yang memiliki subjek dan predikat tersendiri. Frasa sekelompok kata yang berfungsi sebagai unit dalam kalimat. Yang terakhir yaitu paragraf, gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan. Materi yang kedua yaitu B. Struktur dan organisasi wacana. Pada bagian ini yang pertama ialah struktur wacana sebagai satuan bahasa. Menurut Tarigan tahun 2009, struktur bangunan bahasa terdiri dari beberapa tingkat yang menggambarkan satuan bahasa yang terkecil hingga terbesar. Struktur ini mencakup kalimat, klausa, frasa, kata, morfem, dan fonem. Kedua yaitu struktur wacana ideal. Struktur wacana ideal ini terbagi menjadi awalan atau abstrak atau juga rangkuman. Yang kedua tengah atau orientasi atau juga memperkenalkan. Yang ketiga adalah akhir atau koda atau tanda penutup. Yang ketiga organisasi wacana. Organisasi wacana, cara mengorganisasikan wacana yaitu pengaturan kala atau temporal ordering, lalu struktur pohon atau tree struktur. Pada struktur dan organisasi wacana ini terdapat juga unsur internal wacana dan unsur eksternal wacana. Pada bagian unsur internal ini terdapat bagian kata, kalimat, teks, dan konteks. Pada unsur eksternal wacana terdapat bagian imprimatur atau makna tidak langsung, presuposisi atau paragrafan atau asumsi awal penutur yang sama dengan lawan tutur atau referensi,
Yang ketiga yaitu inferensi atau makna dari pendengar secara konteks sosial budaya. Yang terakhir adalah konteks verbal dan non-verbal. Jadi materi selanjutnya, ringkasan yang kedua yaitu unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi, unsur internal dan eksternal. Ranah kognitif Anderson dan Crowell sebagai pertimbangan dalam menyusun wacana, yaitu revisi taksonomi Bloom, domain kognitif, dan taksonomi Bloom lama, taksonomi Bloom baru. Taksonomi Bloom yang pertama yaitu C1, yang lama itu pengetahuan, diubah jadi mengingat. C2, yang lama itu pemahaman, diubah jadi memahami. C3 yaitu aplikasi, diubah menjadi mengaplikasikan. C4 yaitu analisis, diubah menganalisis. C5 sintesis, diubah menjadi mengevaluasi. Dan yang keenam adalah evaluasi, diubah menjadi mencipta. Unsur internal wacana yang pertama yaitu kata atau unsur bahasa yang diucapkan, ditulis sebagai perwujudan pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau ditulis sebagai perwujudan pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Yang kedua yaitu kalimat adalah satuan ujaran yang berdiri sendiri yang berisi gagasan. Kalimat adalah suatu ujaran yang berdiri sendiri dan berisi gagasan atau pikiran. Yang ketiga yaitu teks adalah ujaran yang dihasilkan berdasarkan tindak tutur. Teks merupakan hasil dari komunikasi yang tertutur, di mana kata-kata, kalimat, dan paragraf disusun untuk menyampaikan pesan tertentu, seperti kohesi, kepaduan, keutuhan, hubungan bentuk. Yang kedua, koherensi, hubungan, makna, dan isi kalimat. Yang ketiga, intentionality, sikap penghasilan teks. Yang keempat, accessibility, yaitu sikap penerimaan teks. Yang kelima adalah informativity, yaitu tingkat diharapkan atau tidak dikenal peristiwa yang disampaikan. Yang keenam adalah situationality, yaitu faktor-faktor yang membuat teks relevan dengan suatu kejadian. Yang ketujuh adalah infactuality, faktor-faktor yang membuat pelaksanaan atau teks bergantung pada pengetahuan teks yang sebelumnya dijumpai. Selanjutnya konteks. Konteks adalah teks yang mendampingi atau mendahului atau mendampingi teks yang lain dan mempunyai karakteristik keterkaitan dan kesejajaran. Konteks adalah teks yang mendampingi, mendahului, atau mengikuti teks lain dan memiliki keterkaitan serta kesejajaran makna. Pada materi ketiga ini kita membahas tentang jenis wacana sebagai sumber analisis. Jenis wacana menurut Zaiman Daharapa tahun 2015 yaitu adalah klarifikasi wacana menurut sebagian acuan. Yang pertama itu menurut acuan non-fiksi dan fiksi. Yang A, non-fiksi, wacana yang berdasarkan fakta dan realitas. Contohnya adalah artikel, berita, esai, laporan, biografi, dan buku ilmiah. Yang kedua yaitu fiksi, wacana yang bersifat imajinatif dan berdasarkan cerita, rekaan, atau khayalan. Contohnya adalah novel, cerpen, puisi, dan drama. Yang kedua menurut saluran komunikasi media lisan dan tulis. Yang A, lisan, yaitu wacana yang disampaikan secara verbal melalui percakapan langsung, seperti pidato, ceramah, diskusi, atau wawancara. Media utamanya adalah suara, dengan ekspresi dan intonasi sebagai faktor pendukung. Yang B yaitu tulisan, di mana wacana yang disampaikan melalui teks yang tertulis seperti surat, email, artikel, buku, dan laporan. Media utamanya adalah tulisan yang disusun dalam bentuk teks dan struktur kata bahasa yang jelas. Yang ketiga menurut bentuk penyajian, deskriptif, eksplikatif, instruktif, argumentatif, naratif, dan informatif. Yang pertama itu deskriptif. Deskriptif ini wacana yang bertujuan untuk menggambarkan suatu secara rinci sebagai pembaca atau pendengar dan
membayangkan atau merasakan apa yang digambarkan. Yang B yaitu ekslikatif. Pada wacana ini yang menjelaskan suatu konsep atau fenomena secara mendalam dan detail. Yang C yaitu instruktif. Pada wacana ini, wacana yang memberikan petunjuk atau instruksi tentang cara melakukan sesuatu. Yang D argumentatif. Pada wacana argumentatif ini bertujuan menyampaikan pendapat atau argumen dengan tujuan meyakinkan pembaca atau pendengar. Yang E adalah naratif. Wacana naratif ini menceritakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa secara kronologis. Yang F adalah informatif. Wacana informatif ini menyampaikan informasi atau fakta tanpa adanya tujuan untuk mempengaruhi, mengajak, atau menceritakan. Yang keempat yaitu menurut fungsi bahasa referensial, petik, ekspresif, konatif, metalinguistik, dan puitik. Yang A adalah referensial, di mana wacana ini berfungsi untuk memberikan informasi atau menyampaikan referensi mengenai suatu fakta atau realitas. Yang B adalah petik, wacana yang berfungsi untuk memastikan komunikasi berjalan dengan lancar, menjaga hubungan sosial, misalnya dengan sapaan atau basa-basi. Yang C adalah ekspresif. Pada wacana ekspresif ini berfungsi untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan sikap pembicara. Yang D yaitu konatif. Pada wacana konatif ini berfungsi untuk mengajak, mempengaruhi, atau memerintah pendengar atau pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang E yaitu metalinguistik. Pada wacana metalinguistik ini berfungsi untuk membahas atau menjelaskan bahasa itu sendiri seperti dalam diskusi tentang tata bahasa atau istilah tertentu. Yang terakhir yaitu F puitik. Pada wacana puitik ini yang menekankan pada bentuk dan estetika bahasa seperti dalam puisi, sastra, atau iklan. Selanjutnya yang kelima adalah menurut jumlah pengirim, monolog, dan dialog. Yang A yaitu monolog, wacana yang disampaikan oleh satu orang tanpa ada interaksi langsung dengan orang lain seperti pidato, ceramah, atau narasi dalam cerita. Yang B yaitu dialog. Pada wacana dialog ini yang melibatkan dua atau lebih orang yang berinteraksi secara langsung seperti percakapan, wawancara, atau diskusi. Jenis wacana menurut Sumarlan tahun 2003 yaitu yang pertama sarana untuk mengungkapkan wacana terbagi dalam wacana bahasa nasional seperti bahasa Indonesia. Yang B adalah wacana bahasa lokal atau daerah seperti bahasa Jawa, Bali, Sunda, Madura, dan sebagainya. Yang C yaitu wacana bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Yang D yaitu wacana bahasa lainnya seperti bahasa Belanda, Jerman, Prancis, dan sebagainya. Yang dua berdasarkan media yang digunakannya. Yang A wacana tulis artinya wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis. Untuk dapat menerima atau memahami wacana tulis, maka sang penerima atau pesapa harus membacanya. Yang B yaitu wacana lisan, berarti wacana yang disampaikan dengan lisan atau media lisan. Selanjutnya jenis wacana menurut Jajasudarman tahun 2016. Yang pertama yaitu berdasarkan realitas. A. Wacana verbal yaitu rangkaian bahasa verbal atau language exit atau kehadiran bahasa dengan kelengkapan struktural bahasa mengacu pada struktural apa adanya. Yang B. Nonverbal atau language likes mengacu pada wacana sebagai rangkaian non-bahasa yaitu rangkaian isyarat atau tanda-tanda yang bermakna atau bahasa isyarat. Yang kedua yaitu berdasarkan media komunikasinya. Yang A wacana lisan wujudnya berupa sebuah percakapan struktural bahasa mengacu pada struktur apa adanya. Yang B adalah wacana tulisan yang berwujud sebuah teks atau bahasa tulis yang dibentuk oleh lebih dari satu alinea
yang merupakan wacana. Yang ketiga adalah berdasarkan pemaparannya. Yang A, wacana naratif, yaitu rangkaian tuturan yang menceritakan hal atau kejadian atau peristiwa melalui penonjolan pelaku atau personal satu atau tiga personal. Yang B, wacana deskriptif, deskripsi yaitu rangkaian tuturan yang pemaparannya sesuatu yang melukiskan baik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan penuturnya. Yang C, yaitu wacana prosedural, yaitu rangkaian tuturan yang melukiskan sesuatu berurutan atau secara kronologis. Yang D, yaitu wacana hortatory, yaitu tuturan yang berisi ajakan atau nasihat. Yang E, yaitu wacana dramatik, yaitu menyangkut beberapa orang penutur dan sedikit bagian naratif. Yang F, yaitu wacana epistolari, yaitu dalam surat-surat dengan sistem dan bentuk tertentu. Yang G, yaitu wacana gremonial, yaitu wacana yang berhubungan dengan upacara adat yang berlaku di masyarakat berupa nasihat atau pidato pada upacara perkawinan, kematian, dan syukuran. Yang keempat, yaitu berdasarkan jenis pemakaiannya. Pada wacana ini terdapat monolog adalah suatu orang penutur, dialog dua orang penutur, dan polilog lebih dari dua penutur. Selanjutnya, jenis wacana menurut G tahun 2013. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk cerita, narasi, lukisan atau deskripsi, peran atau eksposisi, dan bincangan atau argumentasi. Yang kedua menurut regam faktawi, ilmiah atau informatif, khayali atau prosa puisi. Yang ketiga menurut jenis ilmiah dan fiksi. Yang keempat jenis karangan wacana yaitu ilmiah, kependidikan atau penelitian, wacana informatif atau kisah, laporan ringkasan, dan ulasan. Wacana prosa seperti novel, cerpen, fiksi ilmu, dramatik, dan puisi lirik, epik, dramatik. Jenis wacana menurut Tarigan tahun 2005. Yang pertama yaitu dari medianya. Wacana tulis, wacana yang disampaikan dalam bentuk tulis, contoh artikel, esai, laporan, surat, dan buku. Yang B adalah wacana lisan, wacana yang disampaikan secara verbal melalui berbicara, contohnya pidato, percakapan, ceramah, dan wawancara. Yang kedua, langsung tidak langsung pengungkapan. Yang ketiga, berdasarkan cara membeberkan atau menuturkannya. Yang keempat, berdasarkan bentuknya. Pada materi terakhir ini, yaitu ringkasan terakhir, berjudul sistematis penelitian. Pada bagian sistematis penelitian ini, yaitu bagian awal seperti cover, sampul, halaman, judul, halaman pengesahan, abstrak, Indonesia Inggris, tidak lebih dari 250 kata, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Yang kedua yaitu bagian isi. Bagian isi ini tersusun dari yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Isi dari pendahuluan itu adalah latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Yang B yaitu bab 2 landasan teori. Pada landasan teori ini sendiri digunakan sebagai pedoman penelitian disesuaikan dengan judul dan rumusan masalah. Yang C yaitu bab 3 metodologi penelitian. Yang pada metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa aspek yaitu metode penelitian, desain penelitian, setting penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan teknik kebahasaan data. Pada bab 4 ini yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Aspeknya meliputi hasil penelitian dan pembahasan. Yang E yaitu bab 5 kesimpulan dan saran, beraspek yaitu kesimpulan dan saran. Bagian akhir A yaitu lampiran-lampiran berkaitan dengan data, analisis data, hasil keabsahan data, dan instrumen penelitian yang mendukung. Baiklah, itulah beberapa materi yang dapat sampaikan. Bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.